Halo Toroplus, kenalin nama saya Agam Armando. Pada video kali ini, saya bakalan mengajak Toroplus semua untuk belajar bareng bagaimana mendesain denah rumah sekaligus dengan single line diagram. Oke, langsung saja cekidot. Ini merupakan tampilan dari AutoCAD 2022. Pertama-tama kita klik icon A, kemudian New. Setelah itu kita pilih yang akan di-show, kemudian pilih Open. Nah, tampilan ini merupakan lembar kerja dari AutoCAD itu sendiri. Pertama-tama kita ketikkan unit seperti ini, enter. Kita pilih 3 angka di belakang koma. Dan satuannya milimeter. Kemudian oke. Terus kita ketikkan limit, klik OK, angkanya tuh sesuai dengan kertas A2 yaitu 594 mili, tab 420 mili, enter. Kemudian ininya 0, tab 0, enter. ISC. Kemudian setelah itu kita akan membuat garis. Cara membuat garis itu dengan menggunakan line. Nah, line di sini icon line ini sendiri, atau kita bisa juga menggunakan, kita dapat memunculkan line itu menggunakan kita ketik L, maka otomatis akan muncul ini line. Kita klik OK, kemudian kita pilih spesifik dari line itu sendiri yaitu 0, tab 0, enter. Nah, maka otomatis line itu akan muncul di ujung sini. Nah, untuk membuat garis yang presisi, kita dapat menggunakan tools yang bernama Ortho Mode. Nah, ini Ortho Mode. Kita klik Ortho Mode, maka otomatis garisnya itu akan presisi atau lurus. Line kita spesifiknya 0,0, kemudian enter, kemudian kita tarik ke kanan sebesar 594, enter, kemudian tarik ke atas 420, enter, kemudian tarik ke kiri 594, enter, kemudian tarik ke bawah 420, enter. Kemudian jangan lupa di SC. Nah, ini sudah jadi garis tepinya, kemudian kita akan menambahkan marginnya atau border. Caranya itu dengan menggunakan offset. Nah, ini offset, icon offset ini, tapi kita juga bisa menentukan offset. Kita masukkan angka sebesar 10, kita pilih garis yang ingin kita offset. Kalau garis atas ini kita tarik ke bawah, kemudian yang ini kita tarik ke kanan, kemudian yang ini tarik kiri, kemudian ini tarik ke atas, kemudian EFC. Maka sudah jadi ukuran kertasnya. Setelah itu kita akan membuat kotak atau denahnya dengan cara rectangle ini, icon rectangle. Atau kita juga bisa dengan RET. Nih, enter. Kita karena skala kita ini 1:4, maka kita akan memasukkan lebarnya itu sebesar 150, kemudian tab, setelah itu 225, kemudian enter. Nah, maka akan jadi kotak seperti ini. Kemudian kita akan membuat dua kamar tidur di sini dengan cara pertama kita klik line pada ujung sini. Nah, ini kan ada kotakan hijau. Jikalau tidak muncul, maka ini mati atau objek stamp-nya mati. Nah, jika ini mati kan dia tidak akan muncul. Maka untuk mempermudah kita
kita aktifkan objek snap ini. Nah, maka otomatis kita dapat mengklik icon yang hijau ini supaya presisi. Kita klik, kemudian kita tarik ke kiri sebesar 75, kemudian enter, kemudian kita tarik ke bawah karena 2 kamar, maka 75 tambah 75 150, kemudian enter, kemudian kita tarik lagi ke kanan sebesar 75, kemudian enter. Dan kita akan bagi dua, yaitu kita tarik ke atas lagi sebesar 75, kemudian enter, kemudian kita tarik ke kiri lagi sebesar 75, enter. Jangan lupa ISC. Nah, maka udah jadi 2 kamar tidur ini. Kemudian kita akan membuat teras. Pertama-tama kita klik icon line ini lagi, kita klik di hijau sini, kita tarik ke bawah sebesar 25, kemudian enter, terus kita tarik ke kanan sebesar 75, kemudian enter. Nah, ini terasnya, kemudian kita akan bagi ruang tamu ini dengan ruang keluarga. Kita tarik ke bawah, kita masukkan angka sebesar 75, kemudian enter. Kita tarik ke kiri sebesar 75, enter. ISC. Nah, ini merupakan teras, ini ruang tamu, dan ini ruang keluarga. Kita akan membuat juga kamar mandi di sini. Pertama-tama kita line, oke, kita klik di ujung sini, kemudian kita tarik ke kanan sebesar 50, enter, kemudian kita tarik ke atas sebesar 37, kemudian enter, dan kita tarik ke kiri lagi sebesar 75, sebesar 50, kemudian enter. Nah, maka sudah jadi kamar mandinya di sebelah sini. Dan kita akan membuat teras belakang. Kita klik line kembali, dari ujung sini kita klik, kemudian tarik ke atas sebesar 25, enter, kemudian kita tarik ke sini sebesar 100, enter, kemudian ISC. Nah, setelah seperti ini, hal yang harus kita lakukan yaitu menambah dimension atau offset yang tadi, dimana agar dindingnya itu ada dimensinya lah. Nah, kita bisa menggunakan icon offset ini atau kita bisa mengetiknya offset off. Nah, maka otomatis akan muncul offset ini, kemudian kita enter dan kita ketikkan. Kita akan membuat ketebalan dindingnya itu sebesar 2 aja. Kemudian enter. Nah, ini kita tinggal pilih bagian mana saja yang ingin kita beri luas lah. Nah, kita klik ini, klik, kemudian kita tarik ke dalam. Nah, maka otomatis akan timbul seperti ini. Kemudian ini, bentar. Nah, kita klik ini, kita tarik ke kanan, dan ini kita tarik ke bawah. Kemudian ini kita tarik ke bawah, yang ini kita tarik ke atas, kemudian yang ini tarik ke dalam, ini juga tarik ke kiri, kemudian ini kita tarik ke bawah. Oke. Nah, ini juga belum, ini kita tarik ke dalam. Nah, maka ini sudah terlihat bentuknya. Kita klik ISC. Setelah itu kita akan menambahkan pintu, jendela, dan single line diagramnya. Pertama-tama apa yang kita harus lakukan yaitu kita akan menambah layer properties. Nah, ini icon layer properties, kita klik,
kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Maka hal yang kita lakukan adalah klik ini, icon ini, new layer, kita klik, maka akan muncul layer 1 seperti ini. Kita ganti nama, misal pintu. Nah, kita akan ganti warnanya. Warnanya itu bebas sih. Kita akan menggunakan warna biru. Biru. Oke. Oke. Kemudian kita new layer lagi. Kita ganti jendela. Oke, warnanya warna kuning. Oke. Dan kita tambah lagi SLD-nya. SLD atau single line diagramnya. Warnanya putih aja. Oke. Kita klik icon silang. Kemudian kita akan membuat pintu. Pertama-tama kita klik pada bagian sini, layer. Kita pilih ke bagian pintu. Nah, untuk membuat pintu itu mudah. Pertama-tama kita klik icon rectangle ini, oke. Kemudian kita tap sekali, tek. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita isikan angkanya itu sebesar tembok tadi, yaitu 2 tab, kemudian dengan panjang 15. Enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih polyline. Ini polyline. Oke, kita klik sekali, kemudian kita klik di ujung sini. Nah, kemudian, ini kan nggak bisa ke sini. Berarti auto mode-nya itu hidup. Kita matikan terlebih dahulu nih. Oke, nah maka bisa ke sini. Untuk membuat ini agar lurus itu caranya mudah, yaitu dengan cara pertama-tama kita tarik ini ke arah ujung sini. Nah, hingga muncul kotakan hijau seperti ini, kita tarik pelan-pelan ke arah kanan, maka dia akan ada garis bantunya seperti ini. Nah, oke, ini akan lurus. Kita klik sekali, kemudian kita klik lagi. Oke. Setelah itu, ini kan masih ini, terus kita ISC. Kita akan membuat lengkungan di sini. Dengan cara pertama kita klik. Nah, kita klik yang dia tuh di tengah-tengah sini. Nih. Dia ada kayak kotak kecil gitu, kita klik. Kita klik. Nah, kita klik convert to ARC, klik OK. Nah, maka bisa digoyang-goyang seperti ini. Nah, jadi pintunya. Kita akan menambahkan pintu ini ke insert. Caranya itu dengan cara pertama kita blok, kita klik mouse di kita blok seperti ini, kita klik, kita ketik blok. Nah, ini enter. Kemudian kita kasih nama misal pintu. Kita terus pick point. Misal di sini enter. Kemudian oke. Maka otomatis dia akan tersimpan di insert. Tuh, pintu. Jadi kita dapat lebih mudah ketika kita ingin membutuhkan pintu. Contohnya itu seperti ini nih. Kita akan memberi pintu misal di sini. Nah, kita tinggal klik aja tadi, kemudian otomatis pintunya akan muncul di sini. Kita beri di sini, kemudian pintu lagi nanti di sini. Oke, kemudian pintu lagi di sini, kemudian di sini, kemudian di sini,
pintu sini, sini, sini. Oke, jika sudah. Jika sudah, kita akan membuat jendelanya. Pertama-tama kita klik layar ini lagi, kemudian kita pilih yang jendela. Oke. Nah, kemudian kita ketikkan rect atau rectangle, klik, kita tab sekali, kita ketik angka 2, tab, habis itu ketik 15, enter. Nah, otomatis akan muncul kotak seperti ini. Kemudian kita pilih line, enter. Kita pilih di pertengahan sini, ada lambang segitiga. Kita klik, kita tarik ke bawah sebesar 15, kemudian enter. IS. Jika sudah ISC. Nah, maka akan jadi jendela seperti ini. Kita juga akan memasukkan jendela ini ke dalam insert. Caranya itu seperti tadi. Pertama, kita blok semua. Oke, setelah itu klik kanan, kita tulis, kita ketikkan blok, enter, terus kita kasih nama jendela, misal jendela. Oke, kita pick point, ini pick point, terus kita pilih sini misal. Oke, terus oke. Nah, kita juga membuat jendela yang horizontal juga. Kita blok, klik kanan, rotate. Nah, ini kan nggak lurus dia jika di rotate. Nah, caranya itu kita dapat menggunakan tools yang bernama Ortho Mode. Nah, ini. Ortho Mode ini kita aktifkan. Nah, otomatis dia akan presisi atau presisi. Tuh. Oke. Kita blok kembali. Terus kita ketikkan blok. Enter. Kita misal jendela 2. Pick point. Pilih ini, misal ini enter. Nah, maka otomatis jendela tadi sudah masuk tuh. Ada yang vertikal dan horizontal. Supaya mempermudah kita nantinya. Saya akan menambahkan jendela di sini. Mudah saja dengan cara klik. Otomatis jendela akan timbul sini. Kemudian menambahkan lagi, klik jendela di sini. Kemudian klik lagi jendela di sini. Kemudian klik, klik insert ini lagi, jendela di sini. Oke. Setelah itu saya juga ingin menambahkan jendela di jendela horizontal di sini. Kemudian di sini. Biarlah. Dan di sini. Kemudian terakhir di sini. Oke. Setelah itu kita akan memposisikan jendela dan pintu itu supaya enak dilihat. Pertama kita blok jendelanya. Oke, habis itu tekan kanan, move. Nah, kita klik yang di tengah sini, tengah bawah. Oke, kita matikan ortonya terlebih dahulu agar mudah. Kemudian, karena kita akan meletakkan di tengah-tengah sini, kita ketikkan prompt M2P, kemudian enter. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini, first of point of meet. Jadi kita klik ujung sini pertama, klik sekali udah, kemudian kita pilih poin titik kedua dari tengah sini. Ya di ujung sini, di bawah ujung sini. Klik. Nah, maka otomatis di jendelanya itu akan di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini juga sama. Blok. Kemudian klik kanan move. Klik bawah sini. Ketikkan M2P.
enter. First of mid-nya ini, kemudian second of mid-nya ini. Oke, maka otomatis akan seperti ini. Kemudian kita posisikan si pintunya. Yang ini kita blok, klik kanan, rotate. Oh, kita aktifkan automatnya terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang ini sudah benar, yang ini mirror, kita blok, enter, erase source object, yes, tuh. Rotate, kita rotasi. Nah, move. Oke, kita atur posisi pintu terlebih dahulu supaya mudah nantinya. Nah, ini tinggal kita atur, kita pas-pasin. Kita blok, klik kanan, move. Nah, kita tap yang ujung sini. Klik. Jangan lupa kita matikan dulu auto mode-nya nih. Nah, supaya bisa digoyang kanan, goyang kiri. Oke. Kita akan meletakkan di sebelah sini supaya agar lurus, ininya pas pada tembok tuh mudah. Yaitu dengan cara pertama-tama kita ke arah sini. Nah, ke titik hijau ini, maka otomatis kita geser ke kiri, maka otomatis akan muncul garis bantu. Nah, kita klik angka 2, kemudian enter. Tuh, pas dia dengan garis tembok. Ini juga move. Sini. Oh, kemudian klikkan 2, ketikkan angka 2, tes, maka otomatis enter. Tuh, enter. Nah, jadi jarak dari sini ke sini itu 2. Tuh. Nah, jika kalian ingin menggeser-geser agar ada tangan seperti ini, kalian tinggal klik di sini, klik tekan, tuh, maka otomatis kan muncul tangan seperti ini. Jadi mudah. Tuh, kita bisa kanan kiri, kanan kiri. Oke. Setelah itu kita akan membuat single line diagramnya. Pertama kita ke layer properties, yang ini kita pilih SLB. Apa yang harus kita lakukan pertama kali yaitu ini klik circle, oke, circle juga seperti itu, bisa juga huruf circle. Klik sekali, kemudian kita ketikkan angka 2, kemudian enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, itu kita klik line. Nah, kita tunggu ada tanda plus hijau plus di tengah sini. Tuh, klik sekali. Kemudian kita pasin di 45 derajat. Nih, 45 derajat. Bisa juga dengan shift terus tanda kurang dari. Nah, maka otomatis akan muncul angka sudut seperti itu. Kita ketikkan 45, kemudian enter. Nah, maka otomatis dia akan sebesar 45 derajat. Kita masukkan panjangnya sebesar 5, enter. Kita aktifkan auto mode-nya agar presisi. Kemudian ke kanan sebesar 3, jangan, 2, enter. Nah, kemudian ESC. Ini merupakan saklar tunggal. Kemudian kita blok, kita copy. Oke,
blok, klik kanan, copy, kemudian kita ESC. Nah, kita akan membuat saklar ganda. Dengan cara pertama kita blok yang ini, yang tanduknya ini. Kita klik, kita blok, klik sekali, kemudian blok. Oke, jikalau sudah biru, maka kita ke icon mirror ini, klik mirror, oke. Nah, itu kita klik di tengah, maka otomatis dia akan presisi. Aduh, bentar. Mirror. Nah, erase no. Jadi ini biar tidak terhapus no. Tuh, maka dia akan muncul dua saklar seperti ini. Ini saklar tunggal, ini saklar ganda. Kemudian kita trim tr atau trim. Oke. Seperti ini. Sudah kita seperti tadi kita blok. Kemudian kita ketikkan blok. Dan kita kasih nama saklar ganda SG. Saklar ganda. Kita pick point. Jangan lupa nah, kita akan di sini. Kan kalau di sini nggak muncul ya. Caranya itu mudah. Pertama, klik di sini, kemudian ya, ada garis bantu ke sini, kemudian oke. Oke. Dan ini juga blok. Saklar tunggal ST. Pick point. Kemudian kita akan membuat kotak kontak atau terminal. Kita klik circle, kemudian klik sekali, kemudian masukkan angka sebesar 1.5. Enter. Nah, setelah ini kita masukkan kita ke line. Nah, ini kan nggak muncul tengahnya. Jadi agar muncul tuh kita ke garisnya dulu, ke lingkaran. Nah, dia otomatis akan muncul seperti ini. Kita ke kiri, oke, klik, terus kemudian ke kanan, klik. Nah, seperti ini, terus kemudian kembali ke tengah lagi, ini, klik, kemudian ke atas sebesar 2, enter. Nah, kemudian ISC. Kemudian trim, 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 trim. Nah, ini kotak kontaknya. ISC, kita blok, kita ketikkan blok, oke. Stop kontak, stop SK, stop kontak. Pick point, oke, oke. Maka, oke. Kemudian kita akan membuat lampu. Jadi lambang lampu itu X. Pertama-tama kita klik rectangle ini, ketik rect. Kemudian kita klik sekali, kemudian kita besarnya itu misal 3, tab 3, enter. Nah, kemudian kita line L, enter. Kita klik di ujung sini, klik, terus tarik ke, kita matikan dulu auto mode-nya. Kita tarik ke sini, terus kemudian kita tarik ke atas, kemudian kita tarik ke bawah, pojok bawah kiri. Pasin. Oke, situ ISC. Tas. Kemudian trim. Oke. Oke. Nah, ini logo lampu. Setelah itu kita blok, kita ketikkan blok, kita kasih nama L, misal L, lampu. Pick point, yang tengah ini, key. Nah, maka otomatis akan muncul tuh jendela 2, lampu, pintu, SG, SK. Kemudian SC, saklar tunggal. Pertama-tama kita
akan membuat sumbernya itu atau uh, MCB lah di sini. Sumber listrik. Sorry. Nah, listriknya tuh di sini misalnya. Klik sekali di sini, klik misal segini, oke. Kemudian ESC. Setelah itu kita masukkan saklar tunggal di sebelah sini. Saklar ganda. Insert saklar ganda di sini. Oke. Kemudian kita kasih saklar tunggal di sini. Untuk kamar 1, kemudian untuk kamar sini juga 1. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi saklar tunggal di sini untuk menyalakan lampu di ruang tengah. Oke. Dan saklar ganda di sini. Fungsinya itu menghidupkan lampu di sini dan di sini artinya. Oke. Stop kontak. Nah, kita rapikan. Rotate. Kita hidupkan auto mode-nya terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita blok, kemudian klik kanan, kemudian move. Nah, tekan agar supaya itu pas dengan sini, maka kita pertama-tama kita di sini dulu garis plus ini agar dapat garis bantu. Nah, setelah itu kita tarik ke atas hingga muncul garis hijau di sini. Nah, setelah itu kita klik, kita move, kita klik ke sini ke kanan, maka dia akan ada garis bantu. Kita tarik ke kiri. Oke. Kemudian ini juga kita blok terlebih dahulu, kemudian di rotate. Nah, pokoknya kalau mau ngerotate supaya presisi, dihidupin auto mode-nya. Seperti ini. Kemudian move. Kita butuh garis bantu di sini lagi. Tarik ke sini. Kita matiin auto mode-nya. Ke sini. Kita move. Tadi pertama klik di tengah sini agar dapat garis bantu, kemudian tarik ke kiri. Oke. Setelah itu kita matikan auto mode-nya. Kemudian kita di sini agar dapat garis bantu. Nah, sip. Ini stop kontaknya. Blok, klik kanan, kita rotate. Kita hidupin auto mode-nya terlebih dahulu. Nah, bentar. Blok, klik kanan, move. Kita matiin auto mode-nya. Move, kita matiin auto mode-nya. Seperti ini. Nah, supaya presisi mending gini, set. Kita ke sini, kita tarik ke atas sebesar misal 4. Enter. Tuh. Juga kita copy aja. Copy. Klik. Nah, otomatis ke copy nih. Kemudian kita klik lagi di sini. Bukan kita klik, tapi kita tempelkan saja di sini.
Nah, terus kita pelan-pelan ke bawah. Kita klik lagi 3, enter. Kemudian kita akan menambahkan stop kontak di area sini. Di sini. Stop kontak. Stop kontak. Sini. Stop. Rotate. Put. Shift gas. Klik copy. Move in. Matiin. Nah, kita dari sini biar lurus. Set. Kita klik misal 25, enter. Oke, otomatis di sini. Oh iya, ini belum di kamar sini belum dikasih di sini. Nah, sip. Keren. Oh, stop kontak lagi di sebelah sini. Ini salin aja. Copy. Copy selection. Kita taruh di sebelah sini. ESC. Nah, untuk tembok sini kita akan potong segini. Dengan cara tuh pertama kita klik line, kemudian klik di sini, klik, kemudian ke kiri, misal 7 lah, enter, kemudian ke atas, kita aktifkan auto mode, kemudian ke atas, besar 2, enter. Kemudian kita trim. Nah, tuh. Fungsinya untuk jalan atau pintu nantinya. Oke, setelah itu kita akan membuat single line diagramnya. Ya, lampu kita belum tambahkan. Lampu. Kita butuh lampu di tengah-tengah sini. Oke, di sini mungkin. Nah, udah. Nah, kita salin saja blok. Klik lagi, klik kanan, kemudian copy. Nah, agar lurus dia tuh, lurus kan otomatis. Kita klik sini lagi. Bentar. Nah, di sini. Oke. Kemudian ISC. Copy. Kita matikan auto mode-nya. Sini. Tengah-tengah sini mungkin. Oke, kemudian mungkin di sini, terus di tengah-tengah sini mungkin. ESC supaya mudah lurus. Kita blok ini, kita copy, klik, nah yang lurus tuh. Oh, kita aktifkan auto mode-nya. Tuh, lurus dia. Klik di sini, kemudian di sini. ISC. Kita akan membuat single line diagramnya. Kita ke line, oke. Pertama-tama kita ini kan sudah ada sumbernya tadi, kemudian line tadi. Pertama kita klik line, kemudian ke tengah-tengah sini. Nah, pokoknya kita senggol dulu ininya, kemudian dia akan muncul di sini. Klik sekali, kita tarik misal segini. Oke, langsung kita tarik ke sini. Kita matiin dulu snap mode-nya. Supaya dia itu tidak ketarik ke sini. Matikan. Nah. Oke. CSC. Nah, ini kan masih ada persilangan garis lah. Kita trim aja.
trim kaki. Nah, dari sini kita ke line lagi, line, oke. Kita aktifkan lagi snap mode-nya. Nah, supaya agar muncul garis bantunya. Sini. Nah, supaya agar lurus ke sini tuh kita langsung aja ini ke sini. Kita ke ujung sini. Nah, tek, otomatis dia kan akan ada garis bantunya. Nah, ini. Nah, ya, kita aktifkan yang sudut ini. Tuh. Ya, otomatis akan ada. Oke. Nah, tadi. Nah, nah, tadi gini. Ini E. Nah, ESC. Kemudian garis kita line lagi, tap line dari sini, dari tengah sini ke sini. Oke, kita balik lagi. Oke, kita ke asal kita ujung sini aja lah. Kita lebihin aja. Oke, ya ESC. Kemudian kita line lagi dari sini ke sini, misal di sini nih. Oke, terus kita naik ke atas sebesar 2, karena dia 2 tadi. Oke. Jadi dari sini ke sini itu 2. 2 enter. Kita line dari sini ke sini itu 2. Enter. Kita tarik ke sini. ESC. Kemudian trim. TR. Oke. Nah, ini juga line. Kita awali dari sini biar mudah. Nih, kan ini 2. Set. Coba ini tarik ke sini. Dan ini ke sini. Supaya dapat garis bantu. Oke. ISC seperti ini. Oh, jangan lupa dihubungkan kabelnya. Udah terhubung. Oke. Kemudian saklar ini akan menghidupkan lampu ini dan di sini. Kita ke line, kita pilih ke sini, kita tap, kemudian ini tap tengah. ISC. Nah, otomatis dia terhubung. Jalur 1 sudah, kemudian kita pindah ke jalur 2. Nah, diawali dengan sini. Kita line, tap line dulu, kita pilih ujung sini, klik, kemudian kita tarik ke sini juga, klik, kemudian kita tarik ke sumbernya tadi. Di ISC. Tuh, otomatis dia akan lurus. Jadi jarak antara tembok ini ke kabel itu 2
2. Kemudian kita line lagi, kita klik ke sini, kita tarik ke sini, kita butuh garis bantu ini. Oke, oke, oke. Nah, ini kan 2. Udah kita bantu 2 di sini. Oke, kita garis bantu di sini. Oke. Oke. Nah, di sini, kita balik lagi. Nah, kita butuh garis bantu di ujung sini. ISC. Kita akan sambungkan lampu yang ini, klik, ISC. Oh, yang ini juga belum terhubung. Lain, klik, ini kita bantu di sini, klik, ISC. Nah, sudah kita trim tipis-tipis. Nah, yang ini kita bagian ini kita trim. TR, oke, kita trim, kita trim. Sorry ya, suaranya udah habis, boy. Nah, kita trim, trim, kita trim, kita trim, kita trim. Oke, sudah ini sudah. Oke, ISC. Ini sudah jadi. Oh, ini bukan di sini. Kita blok dulu, kita move di sini. Kayak tadi M2P enter. Ujung sini nih, ujung bawah, kemudian ujung sini yang otomatis di tengah. Oke. Nah, untuk membuat garis putus-putus, biasanya kita ke line. Nah, klik yang di sini dan kita tarik ke kiri misal berapa ya, 5 klik ke bawah 2 enter, terus kita klik ke kiri lagi 5 enter, terus kita klik ke bawah 2 kemudian kita ISC. Nah, kemudian kita trim saja, trim bagian sini, oke, dan kita trim bagian sini. Nah, di situ kita ini di copy saja, copy, kopinya itu sepanjang, kan ini 5 tambah 5 berarti 10 enter. Nah, 10 tambah 10 lagi 20 enter. Kemudian 20, kemudian 30 enter. 40 enter. 50 enter. Sampai 60 enter. Nah, seperti ini kita ISC. Oke. Udah rusak, bentar. Kita perbaiki line. Oke. Oke. Oke, udah kita ISC. Seperti tadi line. Nah, kita mulai dari sini saja. Line 5 enter. 2 enter.
5 enter, 2 enter, ISC. Kita trim TR, oke. Sengaja ini guys. Kita blok, kita move dari sini. Kita klik sini. Bukan move boy, kita copy sebesar 10 tadi kan 5, 10, 20 enter. Kejauhan boy, enggak berarti benar 10 enter. Sudah. Yes, nah setelah itu kita akan menghapus ini. Nah, ini sudah jadi dari sumber sini masuk ke saklar sini, kemudian dia menghidupkan atau mematikan lampu di sini dan sebelah sini. Kemudian dari sini lanjut ke saklar sini, dia untuk mematikan ini. Kemudian ini untuk stop kontak di sini. Kemudian dari sini ya saklar di sini untuk mengaktifkan lampu di sini. Saklar di sini untuk di sini. Saklar di sini untuk ini dan saklar ini untuk ini, lampu ini dan lampu ini. Oke. Kemudian kita akan membuat tabel. Sebelumnya kita move ini dulu ke arah kiri. Kita blok semua, enter, klik kanan, move. Oke. Misal di sini dah. Oke. Kita akan membuat tabel. Tabelnya itu berukuran, kita pertama ke rectangle, nih, klik, tabel ukurannya itu dengan lebar 285 tab dan panjang ke bawahnya itu 140. Enter. Kita blok, kita move. Kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Pertama terus kita ke line nih, line. Itu kita tap ke ujung sini. Ujung sini ke bawah itu kita aktifkan dulu auto mode-nya supaya mudah. Kita tarik ke bawah sebesar 12, enter. Terus ke kanan tuh sepanjang tadi yaitu 285, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Kan tadi ini untuk judul, ke bawahnya terus kita 8, enter. Ke kiri 285, enter. Pokoknya seterusnya kayak gitulah. Bawah 8, enter. Ke sampingnya 285, enter. Ke bawah lagi 8, enter. Ke samping lagi 285, enter. Terus ke bawah lagi 8, ke samping 285, enter. Nah, seperti itu. Pokoknya terus seperti itu. Nah, line lagi dari line sini ke sini sepanjang 15, enter. Terus ke bawahnya tadi kira-kira 140, ya 140, kemudian enter. ISC, nah ISC. Nah, kita ke offset lagi, kita ketikkan 90, enter. Nah, klik ini, nah otomatis ke sini. Oke, ISC. Kemudian kita klik offset lagi, kita masukkan angka 60, enter. Select ini, klik, ISC. Nah, maka akan jadi tabel seperti ini. Dan kita akan menambahkan teksnya. Pertama-tama kita klik teks, klik yang multi-line, kemudian kita masukkan, kita tarik dari sini ke sini. Oke, kita klikkan,
pertama itu ada nomor 0, enter. Ada. Nah, ini kan kecil, jadi untuk memperbesarnya tuh kita blok semua, ctr plus A, kemudian kita ganti di sini nih. Kita ganti ke 4,5. Kemudian udah. Udah. Blok kita akan supaya angkanya tuh di tengah, kita ke ini. Tuh, otomatis dia akan ke tengah. Kurang bawah dikit. Oke, atas. Oke, nah tinggal kita salin saja. Copy selection. Nah, diaktifkan auto mode-nya biar mudah, biar lurus. Satu aja di sini. Satu. Aduh, kita ESC. Kita blok. Kita ganti ke 4. Oke. Nah, jauh lebih kecil. Kemudian kita klik kanan. Pertama klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian di copy. Copy. Nah, kita ganti angka satu persatu. Aduh, 1. Ini di sini. 2. Nah, pokoknya seperti itu, tinggal nanti dimasukkan huruf-hurufnya. Nah, misal ini kita copy, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Benar. ESC, kemudian kita ini ganti misalnya jumlah nah ini. Kita di sini harga satuan. Sini jumlah tamu. Nah, seperti ini. Bisa kita coba satu baris saja ya. Ke teks multiply dari sini sampai sini. Oke. Masukkan lampu, misal lampu Philips 23 watt LED seperti ini. Kecilan ya. Kita blok, kita ke 4. Oke. Nah, yang ini tinggal kita misal
copy, coba kita copy ke sini. Bukan ke sini, boy. Nah, SC. Misal kita 3 buah kita blok, kita pilih yang di tengah sini. Tuh. Nah, oke. Dan yang ini kita copy lagi sini sama ke sini. SC. Ini RP 146.00, strip. Iya, kemudian yang ini juga RP 438.000, strip. Nah, seperti itu. Jadi tinggal nanti kita salin-salin saja. Misal ini copy, bisa ke sini. Oh, dia harus dimatiin. Nah, jadi ini tabelnya tinggal diganti-ganti saja atau divariasikan. Dan ini denah beserta single line diagramnya. Jadi dari sumber ini ke saklar sini, kemudian lampu sini, kemudian ke saklar sini untuk menghidupkan atau matikan lampu sini, kemudian dia ke kotak-kotak. Nah, dia ada 2 grup. Jadi sumber ini ke sini dan ini ke sini. Oke Tropers, mungkin segitu saja tutorial kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata saya minta maaf. See you next time.